إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Tafsir Surat At-Taghabun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat pertama. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi menyucikan Allah dan membersihkannya dari segala sifat kekurangan yang tidak pantas baginya. Hanya miliknya kerajaan dan tidak ada raja selainnya. Baginya pujian yang baik dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang mampu melemahkannya. Ayat kedua. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Dialah yang menciptakan kalian, wahai manusia, lalu di antara kalian ada yang kafir terhadapnya, lalu tempat kembalinya adalah neraka. Dan di antara kalian ada yang beriman kepadanya, lalu tempat kembalinya adalah surga. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidak ada sedikit pun dari perbuatan kalian yang luput darinya. Dan Dia akan membalas kalian atas perbuatan tersebut. Ayat ketiga. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan benar. Dia tidak menciptakannya dengan sia-sia. Dan Dia membentuk rupa kalian, wahai manusia, dan memperbagusnya sebagai pemberian dan karunia darinya. Kalau Dia menghendaki, Dia menjadikan rupa kalian buruk, dan hanya kepadanya tempat kembali pada hari kiamat, lalu Dia membalas kalian atas perbuatan kalian. Jika baik, maka dibalas dengan kebaikan. Jika buruk, maka dibalas dengan keburukan. Ayat keempat. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, mengetahui apa yang kalian sembunyikan dari amal perbuatan kalian, dan mengetahui apa yang kalian tampakkan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati, yang baik maupun yang buruk. Tidak ada sesuatu pun dari hal itu yang luput darinya. Ayat kelima. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Belum datangkah kepada kalian, wahai orang-orang musyrik, kabar tentang umat-umat yang mendustakan sebelum kalian, seperti kaum Nabi Nuh, Ad, Samud, dan lainnya. Mereka merasakan siksaan akibat kekafiran yang mereka lakukan di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan siksa yang menyakitkan. Tentu, kabar itu telah sampai kepada kalian, maka ambillah pelajaran dari apa yang terjadi pada mereka. Dan bertobatlah kepada Allah sebelum kalian tertimpa apa yang menimpa mereka. Ayat ke-6. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
Siksa yang menimpa mereka itu disebabkan karena rasul-rasul telah datang dari sisi Allah kepada mereka dengan hujah-hujah yang jelas dan bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka berkata dengan sombong tentang para rasul yang berasal dari jenis manusia itu, "Apakah manusia yang akan menunjukkan kami kepada kebenaran?" Mereka berpaling dari keimanan terhadap para rasul, dan itu tidak mendatangkan mudarat sedikit pun kepada Allah. Dan Allah tidak butuh kepada keimanan dan ketaatan mereka, karena ketaatan mereka tidak menambah apapun kepadanya. Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada hamba-hambanya, Maha terpuji dalam firman-firman-Nya dan perbuatan-perbuatannya. Ayat ke-7. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Orang-orang yang kafir kepada Allah mengira bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan mereka dalam keadaan hidup setelah mereka mati. Katakanlah, wahai Rasul, kepada orang-orang yang mengingkari kebangkitan, "Benar, demi Robku, kalian akan benar-benar dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian kalian akan benar-benar diberitahu tentang apa yang pernah kalian lakukan di dunia." Membangkitkan itu mudah bagi Allah, karena Dia telah menciptakan kalian pertama kali. Maka Dia Maha Kuasa untuk membangkitkan kalian dalam keadaan hidup untuk perhitungan amal dan pembalasan. Ayat ke-8. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Maka berimanlah, wahai manusia, kepada Allah, dan berimanlah kepada Rasul-Nya, serta berimanlah kepada Al-Quran yang kami turunkan kepada Rasul kami. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidak ada sesuatu pun dari perbuatan kalian yang luput darinya, dan Dia akan membalas kalian atas perbuatan tersebut. Ayat ke-9. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ingatlah, wahai Rasul, hari di mana Allah mengumpulkan kalian pada hari kiamat, guna memberi balasan kepada kalian atas perbuatan kalian. Hari itu adalah benar-benar hari yang menampakkan kerugian dan kekurangan orang-orang kafir, di mana orang-orang yang beriman menggantikan kafling penghuni neraka di surga, dan penghuni neraka menggantikan kafling penghuni surga di neraka. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, maka Allah menghapus kesalahan-kesalahannya darinya, dan memasukkannya ke dalam surga-surga yang di bawah istana-istana dan pepohonannya mengalir sungai-sungai. Mereka menetap kekal di dalamnya, tidak keluar darinya selamanya, dan tidak pernah terputus kenikmatannya dari mereka. Yang mereka dapatkan itu adalah kemenangan besar yang tiada bandingnya. Ayat ke-10. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Dan orang-orang yang kafir terhadap Allah dan mendustakan ayat-ayat kami yang telah kami turunkan kepada Rasul kami, mereka adalah penghuni neraka, menetap di dalamnya selamanya. Dan seburuk-buruk tempat kembali adalah tempat kembali mereka. Ayat ke-11. ما
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang pada dirinya, hartanya, atau anaknya, melainkan dengan qada dan takdir Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, qadanya, dan takdirnya, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya dengan dia berserah diri kepada perintahnya dan ridho dengan takdirnya. Dan Allah Maha Tahu atas segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang luput darinya. Ayat ke-12. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Jika kalian berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul-Nya, maka dosa berpaling itu menjadi bebanmu. Dan tugas Rasul kami tidak lain hanyalah menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Dan dia telah menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Ayat ke-13. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah adalah zat yang berhak disembah. Tiada sesembahan lain yang berhak disembah selainnya. Dan kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang yang beriman bersandar di dalam setiap urusan mereka. Ayat ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan apa yang disyariatkan untuk mereka, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, karena mereka melalaikan kalian dari zikir kepada Allah dan berjuang di jalannya, dan melemahkan tekad kalian. Maka berhati-hatilah dari pengaruh mereka terhadap kalian. Jika kalian memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, berpaling dari kesalahan mereka dan menutupinya, maka sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan merahmati kalian. Dan balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Ayat ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah cobaan dan ujian bagi kalian. Terkadang mereka membawa kalian kepada mencari harta yang haram dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dan di sisi Allah terdapat pahala yang besar bagi orang yang mendahulukan ketaatan kepadanya daripada ketaatan kepada anak-anaknya dan kesibukan dengan harta. Dan pahala yang agung tersebut adalah surga. Ayat ke-16. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maka bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya semampu kalian untuk menuju ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengarkanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan belanjakan harta kalian yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian pada berbagai jalan kebaikan. Barang siapa dijaga oleh Allah dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang menang dengan mendapatkan apa yang mereka cari dan selamat dari apa yang mereka takuti. Ayat ke-17.
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Jika kalian memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dengan cara membelanjakan harta-harta kalian di jalannya, maka pahalanya dilipat gandakan untuk kalian. Allah menjadikan kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat hingga berlipat banyak dan memaafkan dosa-dosa kalian. Allah Maha Pembalas jasa, memberi balasan atas perbuatan sedikit dengan pahala yang banyak. Dia Maha Lembut, tidak menyegerakan siksa. Ayat ke-18. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang gaib dan Maha mengetahui yang tampak. Tidak ada sesuatu pun dari hal itu yang luput darinya. Maha perkasa yang tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya, dan Maha bijaksana dalam penciptaannya, syariatnya, dan takdirnya.